Ya, Kak, dari awal kami sudah sampaikan bahwa permintaan hak tes DNA itu tidak ada relevansinya lagi. Karena ada pihak rekan kami nanti akan menjelaskannya terkait dengan itu. Ya, kami juga ada di dalam itu, tapi kita bagi-bagi tugas. Gitu. Tapi ya. Bisa juga sempat jadi saksi di situ gitu Bang, kata bisa jadi memberatkan posisi Pak RK kasih Bang. Ya, sekali lagi teman rekan saya tidak mau meresponnya karena itu ada bagian tertentu yang dia akan meresponnya. Ya, kita tunggu aja lah nanti. Kira-kira gitu. Oke, Bang. Soal Lisa waktu itu berkeinginan untuk minta maaf Bang ke Ibu Cinta itu gimana Bang, mungkin Bang udah terlaksana belum? Ya, ginilah, kita tahu LM ini dramanya terlalu banyak. Dramanya terlalu banyak, ceritanya terlalu kosong. Jadi kalau kita mendengar dia minta maaf di media, ya saya kira ke Ibu Cinta nggak pernah dia lakukan kan begitu. Jadi ya percuma kita menanggapin ya yang selalu berubah-ubah. Kadang ngomong A hari ini, besok pagi tempe, besoknya tahu gitu loh. Jadi sekali lagi ya kita nggak mau menanggapin terkait dengan apa yang disampaikan Lisa Mariana, karena Lisa Mariana itu merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil, gitu loh. Satu lagi Bang. Ya, siap. Oke. Soal tuntutan tes DNA kedua kalinya Bang dengan ditetapkan sebagai tersangka ini gimana nih Bang, seandainya dia tetap ngotot nih Bang? Ya, Kak, dari awal kami sudah sampaikan bahwa permintaan hak tes DNA itu tidak ada relevansinya lagi, sudah tidak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena sudah ada hasil tes DNA yang dilakukan oleh Lab Dokes Mabes Polri dan itu sah, final dan mengikat. Itulah yang jadi patokan oleh pihak Bareskrim menaikkan status ini dari saksi menjadi tersangka. Kenapa? Karena sudah ada hasilnya. Jadi kalau dia mau berulang kali melakukan tes DNA kemana itu urusan dia pribadi, tidak melibatkan Pak Ridwan Kamil. Karena Pak Ridwan Kamil, sekali lagi saya sudah berulang kali menyampaikan sama rekan-rekan media bahwa Pak Ridwan Kamil tunduk kepada aturan yang ada gitu loh. Karena tes DNA ini yang disampaikan, yang dihasilkan ini adalah dalam rangka proses penyidikan, bukan untuk urusan penyakit gitu loh. Jadi mohon juga disampaikan ke publik, kami sampaikan juga ke publik bahwa tes DNA ini kan dalam rangka proses penyidikan untuk mengetahui garis keturunan ayah biologis kan begitu, bukan soal penyakit gitu. Kalau soal penyakit silakan saja gitu. Tapi ini adalah soal bagaimana menentukan, kan gitu, menentukan hubungan biologis antara ayah dengan anak. Dan ini sudah dihasilkan oleh pihak Bareskrim dan ditunjuk oleh Lab Dokes Mabes Polri dan itu sah, final dan mengikat. Dan itu juga sudah disampaikan oleh teman-teman Lab Dokes. Kira-kira gitu Mas. Terakhir Bang, kalau kita tarik ke belakang ini kan proses hukumnya berjalan cukup lama, bisa dibilang sekitar 7 bulanan ya Bang? Iya betul. Bulan Maret 2025, sekarang sampai bulan Oktober sekitar 7 bulan Bang. Bisa dibilang cukup melelahkan juga, banyak makan waktu, merugikan. Material juga pasti kan ya, berpengaruh ke pekerjaannya Pak RK juga Bang. Ini bisa dibilang ini kemenangan juga buat Pak RK nih selama 7 bulan berjuang. Ya, kembali lagi bahwa ini proses. Kami sangat menghargai proses yang dilaksanakan oleh pihak Bareskrim. Dari awal kami mengajukan tuntutan, membuat laporan di bulan April. Sampai saat ini kurang lebih hampir 7 bulan ya, 6 bulan. Artinya memang lelah yang terbayar. Kenapa? Dengan penetapan tersangka. Perjuangan Pak Ridwan Kamil meyakinkan publik dengan argumentasi yang kami sampaikan. Kemudian bukti-bukti yang sudah ada, tentu sekali lagi ini mematahkan tuduhan-tuduhan tersebut. Lelah ini terbayar. Nah, tentu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada publik, kepada media yang selalu memberikan update, memberikan informasi kepada publik terkait dengan kasus ini sampai dengan hari ini penetapan tersangka. Juga kami juga meminta agar publik juga mengawal nantinya di persidangan nantinya. Tentu sekali lagi ya kami
akan juga mengawal kasus ini ke depan nanti. Kira-kira begitu, Mas. Bang, mungkin ada rencana untuk syukuran atau apa gitu, Bang? Oh, nggak ada. Saya kira ya kita mengucapkan puji syukur aja bahwa ini sudah ada penetapan tersangka sejauh ini. Nah, tentu perjuangan kami cukup lelah dari awal. Ya, Pak Ridwan Kamil juga cukup lelah fisik, mental, segala-galanya beliau telah berjuang dalam artian secara koridor hukum. Ini yang sangat penting bahwa beliau selalu mengedepankan koridor hukum, kepastian hukum dalam rangka untuk menyelesaikan kasus ini. Itu sangat menjadi contoh dan menjadi sangat bagus bagi siapapun bahwa selalu mengedepankan kepastian hukum itu. Bang, kalau material kan pasti kerugiannya nama baik ya, Bang ya? Iya, betul. Kalau material Abang ini nggak sih Bang, ngerangkum nggak sih Bang berapa mungkin kerugian? Ya kan di pengadilan kami sudah mengajukan gugatan rekan pensi namanya. Tuntutan imaterial 100 miliar, tuntutan material 5 miliar. Kurang lebih 105 miliar yang sudah dituntut di pengadilan atas perbuatan daripada Lisa Mariana. Tentu sekali lagi biarkanlah itu bergulir. Kalau tidak salah ya paling di awal atau di pertengahan November itu putusannya selesai. Adalah putusan di Pengadilan Negeri Bandung dan kita mudah-mudahan mohon doanya semoga tuntutan rekonvensi yang kami sampaikan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Kira-kira begitu, Bos. Gitu ya? Bang, maaf. Anu langsung sini, Bang? Iya, naik kereta api saya tadi. Oh. Kenapa? Karena lebih cepat kan. Kalau naik mobil bisa lama, Bos. Banyak orang tapi lumayan juga sih. Iya benar. Gitu. Mereka tidak mengajukan saksi. Yang mereka udah lepas gitu. Iya. Ya mau ngapain lagi gitu. Ini karena sudah menyangkut tahap ini saja pembuktian, kalau nggak cabut perkara ini karena malu kan gitu. Ya, tapi kita karena ini sudah ini ya kita terusin. Kira-kira berapa tahun, Bang? Ini bukan gitu. Pasal apa yang dituduhkan, pasal apa yang terbukti. Gitu. Kalau pasalnya pasal terbukti bisa saja kayak Rasman juga gitu, 1,5 tahun. Gitu. Abang boleh nggak Bang tambahin statement soal itu, Bang? Apa itu? Ya. Bang, kalau hukumannya Bang, perkiraannya berapa lama Bang mungkin Bang dengan pasal pencemaran nama baik ini membuat Bang? Yang kami laporkan kan banyak pasal ya. Pasal 51, pasal 48, pasal 35, pasal 27A, pasal 31 dan pasal 310 KUH pidana. Tentu sekali lagi kami serahkan sepenuhnya kepada Barreskrim Mabes Polri untuk menentukan pasal mana yang memang layak memenuhi unsur pidananya gitu loh. Kalau yang kami laporkan itu ada pasal yang tuntutannya ada 10 tahun, ada yang 5 tahun kan gitu, ada yang 4 tahun gitu. Jadi tergantung unsurnya. Jadi pasal manapun yang disampaikan atau ditetapkan tersangka bagi LM itu tentu kami terima. Tapi maksimal yang kami sampaikan itu 10 tahun penjara gitu loh. Tapi soal apakah itu terbukti pasal yang disampaikan oleh kami itu memenuhi unsur, yaitu kembali lagi itu nanti biar penyidik nanti yang menentukannya gitu loh. Kira-kira begitu, Mas. Biar jelas yang mau. Saya nggak tahu ya apa aja. Saya yayain aja. Nova apa? Novi. Iya. OTW kali dia. Oh iya.